Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 36. Di awal video ini, saking terkejutnya dengan apa yang dilihatnya, Putri Penelope bahkan bangkit dari kursinya berkata, "Itu bukanlah hal yang bisa kau lakukan dengan nyali saja. Dia pentingnya sesuatu. Aku harus membuatnya berada di pihakku." Tentu saja, Putri Penelope mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, apa kekuatan keluarga Dark sangat kuat dan meluas di kekaisaran Arkham. Ini tidak masuk akal, pasti ada sesuatu yang mendukungnya. Di saat Putri Penelope berpikir seperti itu, Echidna di sampingnya mengatakan, "Meskipun saya benci mengakui hal ini, tapi skill Knox Rainhammer itu memang luar biasa. Bahkan pada saat di hutan dan di upacara masuk, terlebih lagi melalui pertandingan ini, saya yakin dia tidak bergabung pada paksi Pangeran Louis pertama." Mendengar hal itu, Putri Penelope yang juga merasakan hal yang sama berkata, "Ya, saat ini aku sangat yakin akan sesuatu." Echidna yang penasaran bertanya padanya, "Apa Anda berkenan memberitahukan rencana Anda pada saya?" Putri Penelope pun mendekatkan kepalanya, di mana ia membisikkan sebuah rencana yang membuat Echidna terkejut. "Maaf, apa Anda serius?" Meskipun begitu, alih-alih langsung menjawabnya, Putri Penelope malah terdiam perhatikan para knight dan juga para pelayan di sana yang tengah sibuk mengurusi Pangeran Louis. "Cepat pindahkan Pangeran Louis ke ruang perawatan. Pastikan dia tidak terluka berat. Semuanya, cepatlah. Dengar, kalian semua tidak boleh membicarakan apa yang terjadi pada hari ini pada siapapun, paham? Pangeran, sadarlah." Malam harinya, Knox yang akan merebahkan tubuhnya di kamar tamu istana berpikir, aku hampir kehilangan nyawa. Dia sangat gila. Memang pantas dia dijadi pembuat ending yang buruk. Tetapi berkat dia, aku mendapat keuntungan. Item yang berguna dari awal sampai akhir cerita. Jujur saja, hal ini membuat mudah saat melawan pangeran. Tentu, aku tidak bisa mengandalkan keberuntungan seperti ini lain kali. Suara ketukan pintu? Pangeran pertama sialan. Apa dia sudah berencana untuk membalas dendam? Ini terlalu cepat. Dengan pikiran seperti itu, Knox pun bersiap dengan pedangnya lalu bertanya, "Siapa?" Echidna yang mengetuk pintunya membalas, "Ini kami, Knox Rainhammer. Tuan Putri ingin bertemu denganmu secara pribadi." Mendengar suaranya, Knox yang tak menduganya pun menimpali. Echidna, apa harus sekarang?" Echidna membalas, "Benar, sekarang juga." Meskipun Knox merasa jika hal yang merepotkan pasti akan terjadi, ia tak punya pilihan lain selain membukakan pintunya, hingga Putri Penelope bisa melangkah masuk, sementara Echidna berjaga di luar kamarnya. Kemudian, setelah menutup pintu kamarnya, Knox pun bertanya, "Ada apa Tuan Putri? Jika Anda mempertanyakan tentang duelku dengan pangeran tadi, itu sudah selesai." Sembari membuka tudungnya, Putri Penelope tersenyum membalas, "Bukan, kenapa aku mau mempertanyakan hal itu? Knox Rainhammer, jangan bertingkah bodoh. Apa kau pikir aku bisa duduk bersama dengan saudaraku? Ya, mari kita duduk terlebih dahulu." Kemudian, setelah mereka berdua duduk berhadapan, Knox yang merasa cemas berkata, "Tuan Putri, ini hampir tengah malam. Kita bisa mengatur waktu yang cocok daripada saat ini." Dengan santainya, Putri Penelope membalas, "Tidak bisa, harus sekarang juga." Mendengar jawabannya, Knox yang semakin cemas pun berpikir, apa yang akan dia lakukan jika ketahuan berkeliaran di jam segini? Apa dia akan bertanggung jawab jika ada rumor yang menyebar? Di saat Knox memikirkan hal itu, Putri Penelope yang bisa menebaknya bertanya, "Apakah kau khawatir jika ada skandal tentang kita?" Knox memalingkan wajahnya membalas, "Sejujurnya, iya. Fakta bahwa Tuan Putri berada di kamar anggota keluarga Dark pada malam hari sudah jadi masalah." Putri Penelope menimpali, "Aku juga berpikir begitu. Pasti akan menjadi skandal. Itulah alasanku kemari." Tentu saja perkataannya membuat Knox terkejut berpikir, apa yang dia bicarakan? Jelaskan dengan mudah biar kau memahaminya, sialan. Dengan pikiran seperti itu, Knox pun berkata, "Yang mulia, jika Anda tidak menjelaskan tujuan Anda,
Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Putri Penelope langsung saja menyelanya. Knox Pondre Never, kau harus menikah denganku. Kita beralih ke markas besar organisasi kriminal lunatik, di mana pada saat itu para anggotanya tengah melakukan sebuah pertemuan. Luna selaku memimpin mereka berkata, "Jadi, apa benar Rocky pemberani itu pergi ke sungai Egg River di ibu kota?" Dap membalas, "Ya, sepertinya begitu. Nampaknya keluarga kerajaan sudah melakukan kontak." Luna menimpali, "Apa kau percaya hal itu? Serius? Bagaimana jika ada masalah yang terjadi di luar sana?" Mendengar hal itu, salah satu anggota mereka, sebut saja Marin, berkomentar, "Jujur saja, inilah sebabnya kenapa anak-anak tidak bisa diandalkan. Tentu ada alasan kenapa pemimpin menerima orang itu, tapi aku masih belum yakin." Anggota lainnya di sampingnya, sebut saja Kyle, menyanggah, "Marin, jaga ucapanmu. Apa pemimpin harus mendapatkan izin untuk merekrut anggota?" Marin membalas, Wakil Kapten, bukan seperti itu. Aku hanya..." Namun, belum sempat Marin menyelesaikan kalimatnya, Kyle langsung saja menyalanya. Kesalahan karena tak mengikuti norma itu tak bisa dimaafkan, terutama bagi kita, organisasi yang dibenci oleh keluarga kerajaan. Mendengar perkataannya yang mulai melenceng, Luna pun menekankan, "Cukup, berhenti membicarakan Rocky itu." Tepat setelah ia mengatakan itu, salah satu anggotanya, sebut saja Craig Goyle, muncul bertanya, "Tapi Kapten, sepertinya apa yang dikatakan Marin itu benar. Sudah lama lunatik tidak merekrut anggota baru kan? Apa yang membuatmu melakukan itu?" Luna pun beralasan jika ia hanya penasaran saja, yang membuat Craig Goyle melanjutkan, "Oh, tidak mungkin. Pemimpin kita punya ketertarikan rasional pada Rocky. Apa ini ada hubungannya dengan keluarga?" Luna pun menjelaskan, "Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Renneper. Memang benar kalau Theo bekerja sama dengan lunatik, tapi sepertinya dia tidak menyukai keluarganya sendiri." Mendengar hal itu, Kyle yang tak menduganya pun merasa terkejut. Meskipun begitu, Marin yang punya cerita sendiri bertanya, haruskah kita memeriksanya? Keluarga Renneper membantu organisasi kriminal. Sepertinya kita harus memeriksanya." Mendengar usulannya, Luna pun terdiam sebentar lalu mengatakan, Baiklah, apa yang dikatakan Marin itu benar. Kalau begitu, mari kita beri misi pertama pada Rocky itu. Mari kita lihat kemampuannya dan memeriksa apakah dia akan mengkhianati kita atau tidak. Bagaimana?" Marin yang tak menduga jika usulannya akan sampai sejauh itu berpikir, padahal aku tidak mendapat misi apapun di tahun pertamaku. Tapi, mau bagaimana lagi? Ini semua demi memastikannya." Dengan pikiran seperti itu, Marin pun menyetujuinya, diikuti oleh Dap, Kyle, lalu Craig Goyle. "Ya, sepertinya ini menyenangkan. Aku juga setuju." Dengan begitu, Luna melanjutkan, "Kalau begitu, Marin, kau harus memimpin ini sebagai seorang senior." Mendengar perkataannya, Marin yang kegirangan berpikir, Aku akhirnya menjadi senior? Sungguh kata yang indah. Juniorku, aku tidak tahu bocah seperti apa dia, tapi akan kupastikan bagaimana martabat seorang senior itu." Dengan pikiran seperti itu, Marin pun bertanya, apa aku boleh tahu misi seperti apa ini?" Luna menjelaskan, ada tangga tersembunyi dalam akademi. Kami menerima laporan bahwa 1 dari 72 demon diam-diam disembunyikan di sana oleh pemimpin Aidian. Di sana ada Magic Stone Paimon. Sementara Rocky itu mengalihkan perhatian mereka di akademi, kita akan mencuri Magic Stone itu. Marin, bisakah kau membantu si Rocky itu? Marin yang begitu percaya diri pun menyanggupinya. Yang membuat anggota lainnya, sebut saja si gemoy Izel, berkata, "Ya ampun, Marin, selamat. Akhirnya kau tak lagi berada di ranking paling bawah kan? Semangat ya." Marin membalas, "Siap, Profesor Izel. Aku akan berusaha sekuat tenaga." Kita beralih kembali pada Knox yang begitu terkejut dengan perkataan Tuan Putri Penelope. "Maaf, apa aku boleh tahu kenapa ada kebetulan seperti ini?" Putri Penelope menjelaskan, "Kau seharusnya sudah tahu posisi dan pondasiku dalam keluarga kerajaan ini kan? Keluarga kerajaan saat ini terbagi menjadi 2 faksi. Ayahku, Raja Esteban von Arkheim, sedang sakit.
Ada rumor yang menyebar di keluarga kerajaan bahwa dia akan segera turun dari posisinya. Salah satu faksi itu dipimpin oleh saudaraku, faksi Louis, pangeran pertama. Itu faksi yang kuat. Sebaliknya, aku pemimpin faksi atas nama Putri. Mendengar semua hal itu, meskipun Knox sempat terkejut karena sesaat ia pikir telah terpesona dengan wajahnya Tuan Putri bertanya, "Kenapa Anda menceritakan hal sepenting ini padaku?" Putri Penelope melanjutkan, "Memang benar bahwa dukunganku saat ini sedang lemah. Saudaraku, tidak. Legitimasi Pangeran Louis lebih kuat dariku karena dia adalah putra pertama dan memiliki lebih banyak koneksi dengan para bangsawan. Sepertinya mereka sudah membicarakan hadiah apa yang akan mereka terima saat dia naik tahta." Knox yang mulai bisa menebak arah pembicaraannya bertanya, "Apa Anda ingin menjadi kaisar yang baru?" Putri Penelope melanjutkan, "Apakah aku menginginkannya? Bukan hanya itu. Lebih tepatnya, aku tak bisa diam dan melihat Louis menghancurkan kerajaan. Kau juga paham kan? Dia menyembunyikan sifatnya dan memperlakukan orang seperti alat." Knox yang tahu banyak tentangnya yang terkenal sebagai pembuat ending yang buruk membalas, "Ya, benar, saya tahu." Sembari bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela, Putri Penelope menuturkan, "Aku juga membutuhkan kekuatan. Sebuah kekuatan yang belum pernah diincar atau berani diganggu oleh pangeran." Knox membalas, "Apa yang Anda maksud itu adalah aku. Jika itu benar, maafkan aku, Tuan Putri." Namun, di saat Knox berniat untuk menghindari hal tersebut, karena jika Tuan Putri telah terlibat, tak ada jalan keluar. Tiba-tiba saja Putri Penelope mengatakan, "Alasan seperti aku tak punya kemampuan atau aku sudah bertunangan dengan putri keluarga Stellinar sepertinya bukan alasan yang tepat." Tentu saja perkataan yang membuat Knox merasa gelisah, bahkan bisa menggoyahkan trait master of actingnya. Seketika itu juga Knox menenangkan dirinya karena sepertinya jalannya sudah diputuskan, jadi hal itu tak bisa dihindari. Tapi apa Anda tidak keberatan denganku? Reputasiku kurang cocok untuk mendukung Tuan Putri, meskipun dengan kemampuan saya." Mendengar perkataannya, Putri Penelope pun melangkah menghampirinya membalas, "Dengarkanlah ini baik-baik. Ini rencana yang akan kita mulai sekarang. Kau menyelamatkanku di Nameless Forest kan?" Bersamaan dengan Knox yang membenarkannya, Putri Penelope langsung menggenggam tangannya melanjutkan, "Meskipun kau seorang anggota keluarga Drak, kau menyelamatkanku. Apa kita tinggal bilang kau jatuh cinta kepadaku? Ataukah ada hal yang lebih baik?" Tentu saja perkataan yang membuat Knox terperanjat. Tuan Putri, apa Anda serius?" Videonya pun diakhiri dengan sembari menggenggam tangannya. Putri Penelope tersenyum membalas, "Tidak ada hal yang tidak mungkin. Keluarga kerajaan bisa memilih pasangannya sendiri sesuai prosedur. Siapa tahu, mungkin aku sungguh jatuh cinta pada wajah tampanmu itu." Tampan si anjing.